warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnomo dari Teknik Pertanian dengan NIM 05021182328010. Saya di sini ingin menjelaskan cara digitasi dan georeferencing pada QGIS. Baik, yang pertama di sini kita masuk ke dalam aplikasi yang bernama Google Earth Pro. Dapat dilihat di pojok kiri atas itu ada Google Earth Pro. Nah, di sini setelah kita masuk ke Google Earth Pro, dia akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasil digitasi, pertama kita zoom dulu daerah yang mau kita lakukan digitasi. Seperti contoh, di sini saya mengambil contoh, ya ini adalah daerah Belitang BK9. Nah, contoh di mungkin bagian sini ya. Nah, untuk hasil yang lebih baik, pertama itu kalian luruskan dulu di bagian pojok kanan itu. Nah, dia dibuat ini sampai dia pas, jadi dia biar dia datar ya teman-teman. Nah, di sini yang kita lakukan yang pertama kali adalah memberi titik. Tapi sebelum kita memberi titik, kita tuh pencet dulu di pojok kiri itu yang teman sementara, klik kanan, lalu tambahkan, lalu folder. Nah, di sini foldernya kita masukkan saja digitasi BK digitasi Belitang saja ya, digitasi Belitang. Oke, setelah itu kita pencet saja yang foldernya ini. Kalau kita pencet yang ini ya teman-teman, ya ada tambahkan tanda letak. Nah, untuk tanda letak ini bisa diedit-edit, di sini bisa diedit-edit, tapi saya bakal pakai yang warna kuning ini aja. Ini kita letakkan ke daerah yang ingin kita lakukan digitasi ya teman-teman. Sebagai contoh saya akan meletakkan di sini, ini kita butuh 4 ya. Butuh 4 penitikan yang berwarna kuning. Jika sudah kita pencet OK, sebentar ya, kita akan pilih 4 titik. Oke, mungkin di daerah sini saja. Kita tambahkan lagi, kita taruh lagi di sini, kita OK, kita tambahkan lagi, kita taruh lagi di sini. Oke, kita tambahkan lagi, lalu yang terakhir kita taruh di daerah sini. Nah, oke. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Setelah itu yang kita lakukan adalah melakukan screenshot pada bagian digitasi ini, teman-teman ya. Oke, kita pilih yang pojok kiri. Ini jangan lupa ya teman-teman, yang pojok kiri ini kita pencet yang di bagian foldernya. Kita pilih file, lalu simpan sebagai. Nah, di sini yang pertama itu kita masukkan dulu nih file KLM-nya ya, KML maksud saya. Ini udah saya masukkan di folder, kita save. Lalu yang selanjutnya itu file lagi, simpan, lalu simpan gambar. Nah, untuk simpan gambar ini kita pilih resolusi yang tinggi ya teman-teman. Di sini yang kita pilih 4K saja. Lalu kita simpan dan di sini kita masukkan Belitang. Kita pencet OK. Dia sini sedang proses. Oke, saya di sini sudah selesai menyimpan gambarnya. Dapat dilihat di bagian folder. Di sini ada bahan QGIS, lalu di sini ada Google Earth. Nah, mana tadi Belitangnya teman-teman? Belitang. Oke, di sini ada yang udah fotonya nih, ada. Lalu ada yang bagian KMZ, digitasi Belitang. Ini kalau misalnya yang KML-nya belum ada, nggak apa-apa. Ini kita tinggal kita tambahkan aja, kita file, simpan, simpan sebagai, digitasi Belitang, KML, save. Sudah. Oke, ini cara menggunakan yang di Google Earth Pro-nya untuk mengambil digitasi untuk georeferencing di QGIS-nya sudah selesai. Langsung kita masuk ke aplikasi QGIS-nya. Di sini kita new MPT project ya. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah membuka dari file XYZ, membuka OpenStreetMap.
Oke, jika OpenStreetMap sudah muncul, dia kan di bagian Indonesia tadi ya, bagian sini ya. Nah, ini kita pencet saja layar, kita pencet georeferencer. Di sini kita masukkan dari gambar kita tadi ya teman-teman. Ini kita oke. Nah, ini sudah ada. Baik, yang selanjutnya adalah memasukkan koordinatnya dengan memencet yang pojok di bagian pojok kiri itu atau open data source. Lalu pencet yang di bagian vektor, itu tetap di file, lalu masuk ke datasetnya atau untuk data source-nya. Lalu masukkan file KML-nya tadi. Yang poin 4 ini, setelah yang poin 4 tersebut dimasukkan, maka akan muncul seperti kotak pada map OSM-nya. Kalau itu di zoom in saja sampai ketemu menjadi 4 bagian. Setelah mendapatkan 4 bagian seperti ini, kita bisa masuk kembali ke bagian georeferencing. Nah, untuk di bagian georeferencing, kita tinggal memasukkan titik per titik. Itu bisa dengan cara kita add GCP point. Ya, ini dia harus sesuai ya, sesuai untuk titiknya. Lalu kita masuk di add GCP point, kita pencet titik yang pertama, kita pilih from canvas, lalu kita ke titik tersebut. Nah, ini kita lakukan untuk keseluruhannya ya, jadi harus sesuai titiknya, tidak boleh titiknya itu berubah-ubah atau berbeda-beda, takutnya nanti dia tidak akan bisa pas di dalam OSM nya. Maka dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa ini sudah lurus, di bagian jalannya itu dia udah lurus juga, walaupun ada gap warna hitam, tapi ini secara tidak langsung bahwa gambar tersebut sudah lurus dan juga sudah presisi sesuai dengan OSM Flash-nya. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan bagian poligon untuk lahan kosong dan juga jalan. Coba dapat dipencet yang kiri atas, di bagian yang nomor 3 tersebut, new save file.
lalu kita lakukan beberapa setting. Setelah itu pencet yang gambar poligon, lalu dibuat poligon ini setiap bagian sudutnya diklik kanan, jadi dia bisa menyesuaikan. Agar lebih detailnya mungkin bisa lebih di zoom ketika melakukan pempoligonannya. Lalu ini ID-nya bisa kita tulis 1, dan yang kedua ini kita tulis lahan kosong atau apa itu untuk namanya ya teman-teman. Nah ini saya akan buat juga yang untuk jalan. Caranya cukup sama, new save file, namun sedikit ada perbedaan. Di bagian ini kita pilih line string ya teman-teman. Baik, di sini hasilnya udah jadi, tapi karena dia kekecilan, kita bisa mengatur ukurannya di bagian properties. Nah, untuk milimeter kita bisa ganti meter, dan juga untuk meter ini bisa kita buat sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya buat 4 meter, kita apply oke, dan jadi dia lebih besar. Jadi untuk dilihat dia bakal lebih kelihatan ya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Setelah ini kita lakukan semua pempoligonan dan juga jalan ataupun lahan kosong pemukiman, dan setelah selesai untuk melakukan digitasinya, kita bisa masuk ke dalam layout. Jadi bisa kita buat layout sesuai dengan video yang pernah saya buat kemarin. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf jika memang ada yang saya salah atau koreksi atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.